Basul Masail Nasab di Brebes dan manuskrip kitab sezaman. Dajjal itu sukanya bohong ya. Nek bohong itu nggak makan ya. Bohong atau tidak tahu sama sekali. 3 poin menjadi hasil rekomendasi Basul Masail Nasab di Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu. Saya dengar-dengar Al-Fatah Tegal Gandu ini Kiai Mukibin. Wanasari Brebes. 1. Penetapan nasab bisa didasarkan salah satu dari 5 cara. Syuhrah wal istifadhah atau popularitas, catatan ahli nasab, saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Gak mengikuti kajian kita selama ini. Syuhrah wal istifadhah itu fituliz zaman. Sejak awal ada lahirnya ya komunitas klan atau orang per orang pada waktu itu. Terus catatan ahli nasab nggak ada. 650 sampai 700 tahun nggak tercatat. Saksi, saksi itu ada. Coba baca kitab Marotibul Ijma' dan lain-lain. Saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Zamannya sudah berubah. Saksi itu sekarang nggak perlu, yang ada itu CCTV rekaman itu. Gak perlu saksi-saksi. Kalau dulu secara manual ya, sekarang itu digital kok. Surah Al-Istifadhah dipopulerkan, dipromosikan ya, di setting, di binding, di framing, terus disampaikan ya, bisa populer. Dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah itu kan hampir 3 abad berdiri kokoh ya, tapi penuh dengan nuansa penipuan yang akhirnya roboh. Terus yang kedua, menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah. Artinya bukan sebuah perbuatan kriminal secara agama maupun negara. Lah ini loh. Anta, antum, wajahilun sawaun. Kalian dengan orang bodoh itu sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kejadian ini, kita akan membahas tentang hasil yang tidak resmi karena tidak disertai dengan kop organisasi, yakni LBM, MWC, NO, Kecamatan Wanasari, desa atau kelurahannya Tegal Gandu, Kabupatennya Brebes, Jawa Tengah. Sebenarnya untuk merespon sekelas MWC ini bukan kelas kita ya, mohon maaf ya, sebenarnya nggak menyepelekan. Harusnya yang kita respon itu sekelas PB. Nah ini MWC pun kita telateni. Karena apa? Kalau dibiarkan nanti itu akan merembet kemana-mana. Kalau kebenaran, kebaikan itu sulit ya menular ya, sulit diterima. Tapi kalau kebatilan, kesalahan, kesesatan itu cepat merembetnya, seperti api ya yang membakar kayu yang kering, dahan ranting yang kering. Oleh sebab itu harus diluruskan ya, dalam rangka untuk menambah kegiatan kajian ya. Alhamdulillah MWC sekelas Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu ya di Wanasari sana mau mengkaji, tapi sayangnya yang dikaji itu selegenje berdasarkan manuskrip buatannya Rumelabas, manuskrip lucu-lucuan, bohong-bohongan, prank-prankan, PHP-an kok dipakai. Ya inilah, ini baru 1 tahun setelah terbitnya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi karya gerombolan para penipu-penipu itu. Baru 1 tahun sudah dijadikan oleh sekelas ya MWCNU, kemarin juga PCNU Kabupaten Batam itu ya sebagai rujukan. Apalagi kalau kita diam 50 tahun yang akan datang,
hancur sudah negeri ini dengan kebodohan, dengan kejahilan, kembali kepada zaman jahiliyah. Di zaman modern ini ada zaman jahiliyah lagi, periode kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini sekelas ya organisasi NU saja masih males belajar. Karena apa? Dalam hukum kausalitas, orang yang malas berpikir itu mudah untuk dipropaganda. Kenapa kiai-kiai sepuh pondok pesantren ya sekelas rektor sekalipun itu mudah dipengaruhi gara-gara malas berpikir lagi, malas menambah literasi dan referensi plus dokumentasi keilmuan yang terkini. Ya, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi Bahsul Masail Nasab di Brebes tambah manuskrip kitab sezaman. Manuskrip apa Kang Mas, Kang Yai, Mas Yai, Gus? Itu manuskrip bohong-bohongan. Sudah saya ancam, Rumel, Abbas dan kawan-kawan itu akan meninggalkan dosa jariah. Mereka tidak takut dosa, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala kok. Mereka tidak takut dosa. Kejadian kemarin malam itu pengajian itu harusnya kan membawa kedamaian ya, di Cipondoh ya. Tangerang, Banten itu kan seharusnya membawa kedamaian, tetapi membawa kemadorotan. Berarti bukan orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Yang dinamakan orang Islam itu adalah orang-orang Islam lainnya itu selamat dari perbuatan buruknya ataupun lisannya. Ada Mukibin dari pas kok ya nggak PWILS ya dari kawan kita Satkaryon Banser Kecamatan Tangerang Kota, babak belur di masa. Padahal suasana ada suara sholawatan juga, ada doa ya Rahman Rahimin juga ya. Terus ini loh, ini agama apa itu loh? Saya itu kadang-kadang tuh heran loh itu. Ajaran apa yang dibawa ke negeri kita oleh mereka itu loh. Aneh ya, tapi nyata, dan anehnya juga aparat keamanan kita itu lemah. Sistem pertahanan keamanan kita juga lemah. Dalam negeri sampai luar negeri juga sangat-sangat lemah. Ini kalau dibiarkan ya, seandainya ancaman, tantangan Bahar bin Sumed itu diladeni oleh kawan-kawan, ya hancur perang saudara. Sesama la ilaha illallah, sesama Muhammadur Rasulullah, ya salate podo madepe, ya muludan podo, saring menumpahkan darah. Ini ajaran apa itu? Ceramah apa? Itu bukan ceramah. Jadi yang selama ini dikhawatirkan oleh kawan-kawan dari wilayah Jabodetabek sana itu memang benar, bukan ceramah, isinya itu provokatif, provokator, memprovokasi massa untuk saling bertengkar satu sama lainnya. Podo-podo mangan segoni wae kaya ngono, heran. Ini ada permainan apa dari kalangan elit global kita ini? Jadi sangat disayangkan. Apalagi nanti jika ditarik ya pola daya rusak mereka itu masuk ke dalam lingkup NU. Orang-orang NU yang malas belajar. Kita sudah 4 tahun berjalan ini baru mengikuti kajian, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah bagus begini. Dikaji seperti ini biar nambah pengalaman, informasi, literasi, referensi, dan bahkan dokumentasi kitab-kitab baru lagi yang selama ini tidak dimiliki ya. Jadi ini coba diteruskan lagi, diikuti oleh kawan-kawan dari LBM lainnya di luar Tegal Gandu, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah ini. Cari lagi, kembangkan lagi, nggak apa-apa, jangan malu. Nanti kalau ada apa-apa tetap tak cut di tengah biar enak, nggak diteruskan. Jadi
Bahsul Masail Nasab Brebes ini sudah kami sampaikan di bawah deskripsi ya video kita ini. Bahsul Masail Nasab di Brebes dan manuskrip kitab sezaman. Dajjal itu sukanya bohong ya. Nek bohong itu gak makan ya. Bohong atau tidak tahu sama sekali. 3 poin menjadi hasil rekomendasi Bahsul Masail Nasab di Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu. Saya dengar-dengar Al-Fatah Tegal Gandu ini Kiai Mukibin. Wanasari Brebes. 1. Penetapan nasab bisa didasarkan salah satu dari 5 cara. Syuhrah wal istifadhah atau popularitas, catatan ahli nasab, saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Nggak mengikuti kajian kita selama ini. Syuhrah wal istifadhah itu fituliz zaman. Sejak awal ada lahirnya ya komunitas klan atau orang per orang pada waktu itu. Terus catatan ahli nasab nggak ada. 650 sampai 700 tahun nggak tercatat. Saksi, saksi itu ada. Coba baca kitab Marotibul Ijma' dan lain-lain. Saksi, pengakuan qabilah, dan pengakuan seorang lelaki yang memiliki kredibilitas. Zamannya sudah berubah. Saksi itu sekarang nggak perlu, yang ada itu CCTV rekaman itu. Gak perlu saksi-saksi. Kalau dulu secara manual ya, sekarang itu digital kok. Surah Al-Istifadhah dipopulerkan, dipromosikan ya, di setting, di binding, di framing, terus disampaikan ya, bisa populer. Dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah itu kan hampir 3 abad berdiri kokoh ya, tapi penuh dengan nuansa penipuan yang akhirnya roboh. Terus yang kedua, menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Nabi adalah sah. Artinya bukan sebuah perbuatan kriminal secara agama maupun negara. Lah ini loh. Anta, antum, wajahilun sawaun. Kalian dengan orang bodoh itu sama saja. Kok bisa sama? Menganggap sah itu bagaimana? Sah menurut agama dan menurut negara. Nggak membaca kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak membaca kitab-kitab lain yang menerangkan tentang kecemburuan kita ketika ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi kita, keturunan Nabi kita, harus kita mintai bukti, verifikasi, ya, dokumentasi. Kalau tidak, ya kita harus menolaknya. Jangan disamakan seperti ada tamu ke rumah kita ngaku cucu Nabi langsung kita terima. Itu analogi macam apa? Wahai Gus, Kiai, kawan-kawan yang ada di Wanasari Brebes sana, coba saya ini kan sudah punya anak, punya cucu, punya istri ya. Saya datang ke tempat Anda, saya ngaku sebagai perjaka. Jenengan dzon, husnudzon saja. Wes percayalah aja. Terus saya ngaku saya cucu Nabi kita Muhammad SAW. Jenengan percaya, berarti Anta wajahilun sawaun. Ini analogi yang tepat. Terus analogi tepat yang kedua yaitu ketika saya mau menjual emas, ya, kesampaian semua. Padahal ini kuningan, sama-sama bentuknya warna kuning ya. Terus saya bawa kuningan 50 kilogram. Saya bilang ini emas. Terus jenengan langsung don, husnudzon saja, terima saja, beli dengan harga emas. Anta wajahilun sawaun. Ya harus tanya dulu, tes dulu keaslian emas ini. Lalu setelah asli emas ya harus ada suratnya. Apa? Ya kitab-kitab nasab. Kan begitu. Tes emas itu tes DNA gitu loh, Kang Mas. Kok kayak zaman jahiliyah. Bukan perbuatan kriminal, bagaimana bukan perbuatan kriminal mengandung nilai penipuan kok. Unsur penipuan kok gak kriminal itu bagaimana? Anda terlalu tidur lama itu, baru ngelindur sekarang saja. Kemarin saja kemana kemarin itu. Bukan kriminal secara agama maupun negara. Inilah ini ciri khas Mukibin ya kayak ini. Sadarlah, taubatlah kalian. Kalian ini dijanjikan surga, tapi sebenarnya itu neraka. Hanya PHP saja. Surganya Dajjal itu nerakanya Gusti Allah. Nerakane Dajjal itu surgane Gusti Allah. Nomor 3, tes DNA bisa dijadikan acuan dalam penetapan nasab dengan 3 ketentuan. Kembali yang bahasan kita 4 tahun yang lalu itu.
untuk membatalkan nasab itu bisa. Nggak usah berbicara masalah nasab jauh, ya, maju hulu nasab, sudah ada ilmunya sekarang itu. Ngomong bahas sing nggak perlu dibahas, bukan ahlinya. Catatan, lagi baru ngeles ini. Kecuali Munas PBNU, hasil Basul Masail di tingkatan PWNU, PCNU, dan MWC sudah hanyalah bersifat rekomendasi. Ini namanya ngeles namanya. Rekomendasi itu bahas yang ilmiah itu loh. Nah, terus tidak boleh memaksakan orang yang tidak sependapat untuk meyakini sesuatu yang bersifat mukhtalaf. Untuk apa namanya perjuangan dakwah? Dakwah itu nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Cuma harus tetap kukuh, kekeh dalam menyampaikan sebuah kebenaran yang didukung oleh data-data, ya, yang benar-benar akurat dan kekinian. Gitu loh. Mengkafirkan atau membubarkan pengajian loh, mulai. Yang dibubarkan itu bukan pengajian, inilah namanya orang itu kalau sudah kadung apa ya, mengsle ya gampangnya, kedoktrin, mengsle, kena cuci otak ya kayak begini ini, selalu memahami membubarkan pengajian. Nggak ada orang membubarkan pengajian, itu nggak ada. Yang dibubarkan itu provokasi adu domba, bukan pengajian isinya. Buktinya mana? Ya buktinya kan nggak ada yang namanya pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat, Bapak Ibu sekalian. Kita rukun, damai, wa'tasimu bihablillah. Nggak ada seperti itu. Mari kita bunuh, akan kami jadikan kota ini kuburan. Kapolres Brebes, Kapolres Tangerang, ya, kejadian yang kemarin malam itu, kalau nggak bisa bertindak, copot aja itu. Gak ada gunanya untuk nusa dan bangsa. Itu sudah jelas, gak usah dilaporkan, itu harus ditangkap. Itu kalau di Amerika, di Mamarika itu langsung penembak jitu itu meleset langsung tanpa ada suara ini. Lah karo bodoh Islami gitu gitu. Kang Brot sallu alaihi. Ya sholawatan ya Kang Brot di sana itu. Pak Azmi Gaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Danu Caruban. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Nur Hadi Surabaya konsisten ngaji ilmiah nggih. Kita ngaji bukan caci maki, bukan iri dengki, tapi mencari ilmi yang manfaati dan masalah hati untuk dunia ini sampai akhirat kita nanti. Nggih Pak Nur Hadi, nggih. Pak Buku Biru hadir, Suwarti saya Cirebon hadir, semoga ya diparingi istiqomah untuk siar tentang Pak Alawi, nggih. Siap. Pak Babu Petok. Itu yang LBM ngerti rijal hadis enggak sih? Jika Fakih Muqaddam seorang perawi harusnya populer di kalangan mufasir atau muhadis lah. Termasuk Az-Zahabi banyak memuat marawat hadis tapi enggak ada dari Pak Alawi yang disebut, nggih. Ahli hadis muhadis gadungan. Palsu. Nggak ada. Aslinya itu Muhammad bin Ali Aba Alawi, lalu diseret ke Al-Faqihil Muqaddam dari keturunannya Alwi. Nah, beda lagi urusannya. Nah, ini terus berikutnya dasarnya apa? MWC LBM MWC NO Wanasari Brebes, dasarnya ternyata ya inilah alah nana, inilah ya, nanti kalau kita tidak mengingatkan umat ini, keabsahan nasabah Alawi akan menyesatkan ratusan bahkan ya miliaran umat manusia di bumi ini, didukung oleh al-idharnya Ahmad Aud Fadoak dari Oman. Na'udzubillah, nggak takut dosa. Nggak takut dosa, sudah saya ingatkan. Salim bin Jindan sama Muhammad Dia Syihab plus Alwi bin Thohir Al-Haddad itu kerjasama untuk merusak sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan sekitarnya. Bahaya, sangat berbahaya. Sudah kami sertakan kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Madinatus Salam di haizin.com yang bisa panjenengan akses semua, tapi yang juz 8-nya menyusul di pertemuan yang akan datang. Ini manuskrip jadi-jadian
manuskrip bohong-bohongan lucu-lucuan. Sudah saya sertakan juga 28 halaman tulisan karya Kiai Haji Madudin Usman yang mengatakan bahwa manuskripnya Rumel ini manuskrip bohong-bohongan lucu-lucuan, ya, main-mainan, tapi ditemenanan oleh LBM MWJNO Wanasari Brebes. Berbahaya. Terus nanti akan direkomendasikan ke PC, PW, lalu ke PB. Memalukan, ya. Ini loh. Naudzubillah, naudzubillah. Coba nggih, kawan-kawan Kiai Gus-Gus, nggih, khususnya di pondok pesantren itu, tolong buka kitab Tarikh Madinatus Salam, halaman, kalau juz 8-nya itu halaman 669. Kalau di catatan Kiai Haji Madudin Usman yang di ulama Nusantara menggugat nasab palsu ini 559, mungkin beda halaman. Tapi kalau yang punya saya ini nomor perawi rijalul hadisnya itu 4158, Al Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Ban, yakni Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Husain bin Muhammad, ya, inilah yang dibuat pegangan oleh Dik Rumel Al-Kadzab itu, katanya ada sanad dari Hasan Al-Alal. Hasan Al-Alal. Nah, Al-Khalal itu ada. Al-Alal itu hanya ada karena kesalahan cetak di dalam kitab Al-Masrur Rawi cetakan kedua. Di dalam kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin Al-Padani. Ya, sama kitab As-Syajarah Az-Zakiyah itu Al-Alal. Saya telusuri ke manuskripnya Ad-Dalal, sampai ke Al-Majdi ya Ad-Dalal, sampai kemana semua Ad-Dalal, bahkan di kitab karya Alwi bin Thohir Al-Haddad sekalipun ya Ad-Dalal. Ini Al-Alal. Yang asli itu kalau Al-Khalal ada. Lah, ini coba kalau yang punya ulama Nusantara menggugat nasabah Alawi, dibuka halaman 132 sampai 133. Menurut penulis, kitab Musnad Hasan Al-Alal adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960 Masehi oleh Salim bin Jindan, Jakarta. Jadi Jindan-Jindan itu ya sama. Mengenai alasan tuduhan kepada Salim bin Jindan akan penulis jelaskan sebentar lagi. Kepalsuan sebuah rangkaian sanad mudah dibuktikan dengan meneliti nama-nama perawi yang ada di dalam rangkaian sanad itu. Para perawi hadis telah dicatat rapih oleh para ahli hadis. Setelah diteliti rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Ini Tarikh Baghdad sudah saya sertakan. Tarikh Baghdad, ya. Tarikh Baghdad yang juz 3. Juz 3 halaman 18. Nanti panjenengan buka. Muhammad bin Husain Abu Ja'far Ad-Daqqaq haddatsa anil Qasim bin Bishr bin Ma'ruf rawa anhu Abu Abdillah ibnu Al-Askari wa dzakara annahu kana ibnu ammati jadihi Ubaid bin Ahmad wa annahu sami'a minhu fi sanati 300 dan seterusnya. Jadi ini Salim bin Jindan buat sendiri gara-gara mungkin frustasi nggak menemukan leluhurnya, akhirnya membuat, perhatikan sanad asli di bawah ini. Yang asli itu ini, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, ya, sama seperti juz 3 ini. Yo, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki qala akhbarona Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibnul Askari qala haddatsana. Yang asli ini, tapi di situ dibuat sendiri. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana jadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini tujuannya itu untuk mencari Abdullah yang hilang itu loh. Intinya itu di situ, bahwa Abdullah itu sudah ada sejak abad 5, yakni 460, yakni manuskrip tahun 460 Hijriah itu sudah disebutkan lebih tua daripada As-Syajarah Al-Mubarakah. Ngomong ya orang dasar ya orang duwe isin ya. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid. Nah, muridnya itu nggak ada yang Abdullah. Coba dilihat
nanti saya sertakan, saya usahakan di pertemuan berikutnya. Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Al-Baghdadi namanya. Tarikh Madinatus Salam itu terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Tak selang-seling aja. Nggih Pak Bawu Pedok, pernah maling nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Kiai Adenegoro. Kepareng derek pengawasan Kiai mugi sanget murakapi sedayanipun. Nggih monggo. Waalaikumsalam Pak Bambang Nuryanto. Sama-sama kita ngaji bersama. Nggak ada yang menggurui, nggak ada yang paling tinggi ilmunya, sama-sama memberi dan memberi. Pak Retno Dumia, ternyata mereka cuma pesuruhnya si Romli. Copy paste. Nah, itulah. Jadi minal jinnati wanasi itu berupa syaitoni, minal jinnati wanasi itu sangat ngegirisi. Pengaruhnya itu mereka nggak takut dosa sudah. Jangan takut-takut neraka. Mereka nggak masuk neraka. Seperti orang Yahudi itu hanya masuk beberapa saat saja ke neraka itu. Sudah diampuni dosanya sebelumnya, belum nih. Pak Usman Blora, dari nggak saya semoga dapat ilmu yang amin. Moga Pak Usman Blora, Pak Dans, MWCNU jalur Kibin, Pak Indra Chandra, Bongkar Pak Inggi, Pak Bambang itu nggih, Pak Buku Biru. Penelitian ilmiah Kiai Jimadun Usman Al-Bantani dan kawan sudah final dari berbagai referensi buku-buku tontik klan Mbak Alawi imigran tadi nggih, tetapi tetap sabar. Sama dengan ketika kita itu sudah jauh melesat ke depan, masih ada yang mengikuti dari belakang, ya kita tunggu, nggak apa-apa, kita tetap bersabar. MBCNU jangan jangan salah paham, ini kok langsung dijatuhkan, nggak, monggo teruskan, nggak apa-apa, teruskan. Jangan MBC saja, ya sekelas PC, nanti PW, lalu nanti PB, gitu loh. Jadi nggak apa-apa, kajilah. Jangan dengarkan pemimpin kalian Suriah PB yang melarang mengkaji kitab nasab, jangan. Wong kok dikon bodoh. Jadi intinya, kalau kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam atau Tarikh Baghdad juz 8 halaman, kalau kayak Madinatus Salam itu beda ya. Halaman 669. Mungkin salah cetak, tulis angka nggih, 569 Kiai Madinatus Salam. Saya 669. Yakni muridnya Husain bin Muhammad, ya, yang terkenal dengan nama Ibnul Askari itu, ya, ini Ibnul Askari mempunyai murid, yakni sebentar ini tak sebutkan. Haddatsana Abul Qasim Al-Azhari, yakni Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Hasan bin Muhammad Al-Kholal, bukan Dalal, di mirim-mirim Dalal, di Al-Alal. Al-Kholal itu ada Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abdul Faraj bin Barhan, Qadi Abu Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdillah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar Roh An-Nahrawani, Abu Qasim At-Tanuhi. Gitu loh. Nggak ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Aba An-Nafat, ora ono. Lah karo Rumel ini digawe-gawe dhewe. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Dalam manuskrip Rumel, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah bin Ahmad bin Isa. Apa yang ngapusi kaya apa? Raiso. Ibarat jalan itu sudah buntu. Lari kemana sudah kami tutup semua jalurnya. Mau lari kemana, mau mumbul naik ke atas, nggak akan bisa. Nggak akan ketemu, karena nggak ada. Wah, yang nggak ada belum tentu tidak ada. Alasanmu. Tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Iban bin Aban bin Abu Abdillah bin apa nih? Ini bernama Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf Ibnil Askari. Itu murid-muridnya tercatat semua yang meriwayatkan hadis itu. Nggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, itu nggak ada. Sama seperti Alwi bin Toyer Al-Khaddad yang mengatakan mempunyai manuskripnya Tabaqatul Khawas. Ngapusi, jangan percaya. Kulino ngapusi, ku selamanya akan ngapusi terus. Hebat mereka katanya santri tapi bodoh. Alung Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan keselamatan ke Nur ya terus suwun amin nggih. Pak Rasuki Nandoko Bogor nderek nyangsu ya, nderek saya mentalnya banyak pengurus MWC 212 Kiai jadi begini. Semoga saja nggih. Banyak yang bertobat menyadari kesalahannya, kekeliruannya nggih. Karena mereka
beramal tanpa ilmu, tanpa menggunakan dasar ilmu pengetahuan yang dicarinya atau yang ia dapatkannya selama dia berguru kepada para kiai atau ulama-ulamanya. Ya, kita maklumi bersama. Ya, semoga saja masih ada harapan karena tolabul ilmi itu sampai ilal lahdi, tidak hanya ila jadi kiai, ila jadi priai, ya, ila jadi habib atau jadi syekh, enggak, tapi ilallah di sampai mati. Nggih. Bu saya cerita sampai Waalaikumsalam. Yang bisa merusak akal untuk berlogika sehat diantaranya itu sikap fanatik, enggan untuk introspeksi diri dan lain. Nggih, Bu saya cerita dari Pamekasan Madura. Fanatik berlebihan itu mematikan akal sehat. Saya pernah dikritik sama Bu Zenzeta, saya terima, saya perbaiki. Saya sabukul lisan pada waktu itu, nggih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kadang-kadang kan anninya ketinggalan wong Quran nggih, kan enggak sengaja nggih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i ila da'ani ya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun dan seterusnya. Itu ada yang mengkritik itu. Ya enggak apa-apa, matur suwun, terima kasih. Terima kasih. Nggih. Harus begitu memang. Dosen, kiai, guru besar, profesor, jangan malu dikritik oleh mahasiswa, mahasiswi, ya, santri, jamaahnya. Jangan malu. Lawang salah dilingno kok nesu iki to. Nggih, nggih. Karena semuanya saling mengingatkan satu sama lain. Seperti yang sering saya sampaikan. Jadi kiai sampai tua, mimpin doa, salah enggak terasa. Subhanaka rabbak, subhanaka rabbika rabbil izzati amma. Iku salah ngono lho. Iku Quran ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sampai tua itu ada yang subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun, itu mantep karena nggak ada yang mengingatkan. Sama dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, disamakan seperti itu malah. Kalau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana itu benar. Tapi kalau subhana rabbika harusnya itu enggak boleh. Subhanaka rabbika rabbil izzati, enggak boleh. Nggih, Bu Sanjita. Kemeringat mimpi juga bisa jadi dalil, saudara. Enggak perlu belajar hadis Nabi, enggak perlu belajar tafsir, enggak perlu. Kalau butuh apa langsung mimpi ketemu Kanjeng Nabi langsung dapat ijazah hadis asli lagi, baru lagi, terkini. Jadi aneh kepengen sholawat terbaru, sholawat itu sudah ada tuntunan bakunya. Ya, sholawat Ibrahimiyah, ya sholawat Jibril, ya sholawat biasa. Yang penting enggak sampai sholawat itu katanya bermimpi berdasarkan pemberian dari Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana. Maksudnya Kanjeng Nabi ini. Wa masyaikhina barang duwe guru-guru barang ya, murid-murid santri-santri barang putra-putri. Kanjeng Nabi masa ngono. Ya ini sama dengan nanti sama seperti Kanjeng Nabi belajar nahwu shorob kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Jimtud Duror ini. Nggih, Pak Andi Hidayat. Kelemahan pesantren-pesantren EU tidak ada pelajaran sejarah nasional, hanya melulu soal ilmu alat. Nggih, Pak Andi Hidayat harus melakukan pencarian diri sendiri, nggih, Pak Andi Hidayat, secara mandiri. Nggih, kalau tidak ya maka akan ketinggalan informasi. Indonesia sulit bangkit, sulit maju. Sudah saya sampaikan berkali-kali. Karena apa? Kita ini ditipu oleh pemuka agama. Cobalah dari kalangan Salafiyah. Khalid bermasalah itu kan kelihatannya kan ketika ngomong itu kan seakan-akan menjanjikan surga. Lalu dhewe tumpakane mobil mewah. Kamu dihapusi. Kiai-kiai pondok pesantren itu juga gaya hidupnya sekarang itu beda. Kalau dulu tuh kiai-kiai itu nirakati santri, prihatin sak keluargane, sekarang beda. Alasannya untuk menunjukkan kepada umat bahwa ini loh pemilik ilmu, padahal enggak seperti itu. Mereka hidup mewah, dipamer-pamerkan makan-makan di restoran. Wah, santri ini dikon soro, dikon prihatin, wong gak gelem soro, dihapusi. Janji surga. LDI juga begitu. Amirnya, imamnya, foya-foya enak hidupnya,
Yang bawah ini seperti MLM, Ponzi, ya, multi level marketing, piramida di Konkerjo Soro. Sama dengan sistem negara kita. Partai-partai kita itu dibubarkan saja. 5 partai saja. Partai-partai itulah yang merusak negara. Karena apa? Negara kita ini disandera oleh partai-partai. Nah, ketua-ketuanya itu yang tidak memiliki rasa empati terhadap bangsanya, cinta terhadap negaranya. Ibu saling sasal-sasal. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Lama-lama perang saudara akan terjadi kalau Bahar masih hidup Pak Yai. Yang menghubungi saya preman-preman bertato dan banyak itu. Fatwakan jihad Yai, lenyap semua mereka. Oh, jangan. Haram menumpahkan darah sesama saudara seagama. Haram, nggak boleh, tidak boleh. Kita harus bersabar. Wes di lo anggapan mereka itu ODGJ itu saja, NPD atau ODGJ itu aja. Insya Allah nanti hukum Allah akan turun dengan kesabaran kita. Tetap berusaha, tetap meluruskan seperti ini, menangkal kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas permusuhan dengan perdamaian. Jadi preman-preman itu sudah bilang ke saya jangan, tetap saya larang, haram. Tidak zona perang. Indonesia zona aman. Cuma saya minta ketegasan dari aparat keamanan kepolisian diantaranya. Kalau mengganggu ketertiban, ya harus digelandang, dipenjarakan saja. Berbahaya, mulut, ya sama-sama enggak memiliki kekuatan seperti besi ya, tapi kalau sudah kadung menghunjam di jantung hati, memori ya, maka lebih keras daripada hati, daripada batu yang sebesar bumi sekalipun. Itu kekuatan lesan untuk mengadu domba, penuh dengan kandungan sihir di dalamnya. Pak Ahmad Ali hadir Bu Salisa saja. Berikutnya Pak Ahmad Gufron, bismillah niat ngaji. Alhamdulillah ngaji bersama. Pak Samber Nyawa, Kiai Imad yang bisa dipahlawankan kelak atas perbuatannya telah menemukan hal besar yang tentang kepalsuan nasab Alawi buatan Belanda yang masih berusaha menyelesaikan umat Islam. Insya Allah semua, tidak hanya Kiai Imad, jenengan semua Pak Samber Nyawa, semuanya sama sekarang, fardu ain. Jangan terkelompok menjadi kelompok-kelompok ini enggak. Ayo bareng-bareng kita mencintai negeri ini, mencintai bangsa dan agama ini. Ayo damai di negeri kita yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini seharusnya, tapi menjadi bak neraka, ya, diadu domba. Ranggena manuskrip palsu hasil dari sehingga sudah saya sertakan ada 28 halaman manuskrip abal-abal. Kalau nggak terima, kita ketemu langsung. Tapi harus ada konsekuensinya. Kalau palsu, harus dipublikasikan ke umum. Penipu selama ini berjilid-jilid sampai menerbitkan buku, sebuah buku untuk menipu umat manusia semua, supaya mereka benar-benar mau mengikuti kemauan mereka yang menipu itu. Gak wedi dosa. Pak Ahmad Ali, negatif plus negatif, double negatif, bukan husnudzon bin. Pak Ting it's Gavin, agamanya saling bercinta itu apa bang? Ya Islam, ngakunya begitu. Masa orang Islam malsuin hadis Nabi habis ngelihat tali jagat. Tali jagat itu Kiai Beni Subekan itu kiai muda yang nggak mau menampakkan wajahnya seperti saya ya. Tapi beliau itu benar-benar ya kiai yang kreatif, kiai yang mau dan mampu ya menelusuri data-data yang sulit ditemukan oleh kiai-kiai kita yang masih kolot ya, kuno pemahamannya. Mohon maaf, beliau Kiai Beni Subekan tadi jagat baru bagus, ikuti, bagus. Malsuwe hadis lah, hadis kopi, hadis tentang dekat wali, hadis tentang tasbih itu hadis palsu itu mutawatir di dalam kitab Syarhul Ainiyah, di dalam kitab-kitab mereka itu banyak dinukil hadis palsu itu. Katanya itu dari Kanjeng Nabi, dan di website-website ya di dunia maya itu beredar semua hadis tentang kopi dari Kanjeng Nabi, hadis tentang kopi dari Kanjeng Nabi.
derajatnya mutawatir nanti oleh generasi kita 50 tahun yang akan datang. Lawang kiai-kiai dulu abah saya aja diam kok. Ya berarti kan soheh, ijma sukuti namanya. PBNU aja diam, Muhammadiyah aja diam, berarti kan ya direstui itu namanya. Nah, akhirnya akan menyalahkan kita dan kita akan meninggalkan dosa jariah sampai selamanya. Pak Ahmad Ali gak bener campur, gak bener sunudan nggih. Pak Sumardianto, Assalamualaikum Kiai. Saya umat yang bodoh tapi heran pada Kiai yang masih mau dijadikan keset bangsa lain di negeri sendiri nggih. Sejak dulu kenapa Belanda lama menjajah kita? Ya gara-gara ya mengadu domba. Dulu Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo itu juga merenung di Gua Selarong itu, merenung bagaimana ya orang kita yang dulu itu luar biasa tiba-tiba ditundukkan oleh orang pendatang, diam saja, nggak ada pemberontakan untuk memerdekakan bangsanya. Yang akhirnya melalui patok-patok ya dari Belanda yang menggusur tanah leluhurnya dan makam ya Raden Mas Ontowiryo, akhirnya bergerak, pecahlah perang Jawa itu. Nggih. Sekarang kita ini sudah banyak yang lemah. Pilot Sunawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Kiai dan terus berjuang untuk Islam. Siap nggih. Dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan mujadalah allati hi ahsan nggih. Pak Eki Spirwit. Kalau argumen terus nyepam kemeringet. Kenapa nggak disebut nama Al-Atos biar nggak dibubarin? Bu Retno Dumila, semakin mereka mencari pembenaran maka semakin mereka kelihatan bodoh dan dustanya nggih. Tetapi bagi orang awam Bu Retno Dumila dianggap kebenaran. Oleh sebab itu rekomendasi buat LBM MWCNO Wanasari ya sudah kami sertakan Tarik Dinatis Salam yang juz 8 menyusul. Ikuti kajian-kajian kami 2 tahun yang lalu sudah kami sertakan ya. Muridnya Husain bin Muhammad Ibnul Askari ya, itu siapa saja? Apakah ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Enggak ada. Itu buatan Salim bin Jindan katanya, dari keluarganya Salim bin Jindan Jakarta, Maktabah Al-Asriyah apa yang di Jakarta itu, terus Rumel, Nglobi ketemu, hanya 1 lembar itu, terus disebarkan ke kita. Nggak ada namanya Muhammad Hasan Muhammad Al-Alal, itu nggak ada. Sudah saya bahas berkali-kali. Nggak ada orang yang hidup pada abad 19, 20 ya Masehi mau mengoreksi kitab abad 9 Masehi yang lalu, itu nggak ada, nggak bisa. Kok bisa ya? Berarti itu Dajjal yang hidup pada masa kita. Nggih. Jadi Tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Mohon maaf kalau tulisannya Kiai Haji Maduddin Usman itu 569, itu salah cetak. Yang benar itu 669. Ini halamannya. Siapakah murid-muridnya ya Ibnul Askari yang meriwayatkan hadis dari beliaunya, yang oleh Rumel Abbas dan kawan-kawannya mengatakan ada nama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Nggak ada di sini. Masalah hadis itu nggak bisa diselundupkan ya kepalsuan dan kebohongan di dalamnya, karena rijalul hadis, ilmu rijalul hadis itu sangat ketat. Sama dengan begini, di antara muridnya Romo Kiai Haji Maimun Zubair adalah Kiai Haji Nur Ihya. Nggak ada, saya nggak pernah ke sana. Saya nggak pernah ya. Tapi kalau ke sana saya pernah, dan mengundang asli saya sebagai ketua HISMU pada waktu itu, himpunan siswa Miftahul Ulum. Saya sebagai ketua HISMU 3 tahun, ketua OSIS ya, itu ngundang pengajian kepada beliau melalui Romo Kiai Haji Masruri, murid asli dari Al-Anwar Sarang. Setiap kali ada undangan pengajian 1 tahun sekali, mesti nggak kurang untuk mengundang beliaunya, Mbah Yai Maimun Zubair, pada waktu masih menjadi anggota DPR RI pada waktu itu. Nah, masalah ilmunya saya juga sering ngaji kepada beliau ketika pertemuan pengajian umum. Kalau pengajian khusus nyantri di pesantren Al-Anwar saya tidak pernah. Lah kok dicatat saya pernah? Enggak pernah saya. Nah, sama dengan itu. Apalagi generasinya berbeda. Ya, itu namanya ngawur itu namanya. Pak Gunta Hawa.
Jadi komedi kok landasannya lebih baik salah mencintai daripada membenci. Lebih baik salah mencintai dalam itu namanya apa ya? Sama seperti ini. Kalau yang kamu cintai itu punya istri atau punya suami, terus bagaimana? Lebih baik salah mencintai, kuaplok wong mati. Dicelurit wong mati kalau di Madura. Nggih. Pak Masrap, salah satu kemunduran umat Islam karena tidak mau berpikir cerdas, hanya mengandalkan framing murahan dan husnudzon dalam menyikapi nasabah alawi. Nasabah alawi itu tidak bisa disikapi dengan husnudzon, harus dengan keilmuan, harus data yang dihadirkan. Sama seperti untuk membatalkan nasab palsu buatan dari Rumel Abbas dan kawan-kawan, harus kami hadirkan kitab Tarikh Madinatis Salam atau Tarikh Baghdad juz 3 sama juz 8. Itu wong nama nyebut nama Al-Adallal saja salah, sih dilakukan itu apanya gitu loh. Jangan percaya sama bualan-bualan bohong mereka itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Lama-lama kelihatan benar, dipropaganda terus-menerus. Segala sesuatu walaupun itu berupa kebatilan, kalau dipropagandakan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf, sejak dulu tuh nggak ada ajaran Yesus Tuhan, itu nggak ada. Nabi Isa jadi Tuhan itu nggak pernah ada. Sampai pada zaman sekarang ya, yang mengikuti Injil Barnabas itu tidak percaya. Nabi Isa itu ya Nabi dan Rasul utusan Tuhan, Bapa di surga. Nggak percaya itu Yesus Tuhan, nggak ada. Tetapi karena sering disampaikan, maka doktrin Trinitas mulai dari Konsili Nikea abad 4 Masehi itu berlaku sampai sekarang. Terus dipropagandakan. Ini analogi. Pak Sodikin aja. Menurut Kiai, gimana masyarakat Kebumen tentang Pak Alawi? Nah, masyarakat Kebumen sudah mulai, sudah banyak yang sadar. Di sana sudah banyak punggawa-punggawa Senopati Handal ya, di bawah Gunung Slamet sana ada Gusmar, ada Kiai Bejo dunia akhirat. Banyak sekali di sana sudah. Nggih. Pak Komsan, Pak Irfan, kalau zaman kerajaan Singasari ada menyatakan Singosari tidak bisa dipisahkan dari Yaman. Bisa bernasab sama seperti utusan Mongol yang dipotong telinganya oleh Kertanegara. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad saja orang Yaman ya Pak Irfan. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Yaman. Jadi nanti semua itu diakui milik Yaman. Kerajaan Singosari tidak bisa dipisahkan dari Yaman. Bisa bernasib sama nggih. Kalau sekarang ya dipotong telinganya. Dulu itu seandainya Prabu Kertanegara itu enggak tegas terhadap tentara Mongol itu, ya kita ini dikuasai oleh mereka, tundukkan oleh mereka, akan menjadi negara jajahan bawahannya yang harus mengirim upeti. Karena sampai tahun 1290-an ya, itu Samudra Pasai Aceh itu masih ngirim upeti hadiah setiap tahunnya ke kerajaan Cina. Pak Khomsan Kuangan, saya selalu ini Pak Dede Suma, pantesan nggak maju-maju, daerahnya SDM-nya gitu sih. Nggih. Pak Muhammad Abdul Hadi, semoga Allah segera membongkar pemalsuan nasab Nabi Muhammad SAW. Kita ini membela kesucian nasab Nabi kita, jangan sampai dikotori ya oleh virus-virus yang menempel, mengklaim ya, lalu menggunakan nama besarnya Rasulullah Nabi kita untuk kepentingan dunia, harta, tahta, dan wanita. Berbahaya sebagai umat Nabi kita kok. Ya harus cemburu, harus perhatian, ya jangan sampai abai begitu saja. Bu Nadira Elmiza, Kang Mas, saya nggak tahu cara berpikirnya para mukibin. Kalau benar cinta pada semua turunan Kanjeng Nabi, kenapa hanya dari golongan Habib yang mereka junjung tinggi? Nggih. Durya Wali Songo itu cucu Nabi, walaupun selang-seling jalur putri. Tapi nggak ngakui. Naat juga nggak terlalu mengunjuli, semoga saja enggak. PWI nggak terlalu, enggak. Justru yang ada darah biologis Kanjeng Nabi asli itu nggak pernah menonjolkan diri atau ngaku-ngaku supaya diakui, nggak ada itu. Dan memperlihatkan tawaduknya.
takut kalau diketahui oleh lainnya. Cukuplah itu sebagai catatan pribadi keluarganya. Begitu saja. Karena akan menjadi alat dan bahan kesombongan bagi mereka dan anak cucunya nantinya. Tapi kalau Mbak Alawi tidak, justru mulai abad 9 awal Hijriah lah ya, digelorakan, dibuat kitab-kitab terus supaya anak cucunya ini 175 mengurutus 113 klan dari marga Alawi yang tadinya itu 340 naman yang menjadi semakin mengerucut 175 yang ada di Indonesia, klan Alawi semua itu langsung terus-menerus mendoktrin kepada anak cucunya sebagai modal warisan utama. Kamu cucu Nabi, kamu cucu Nabi. Diyakini terus-menerus dalam catatan keluarga. Oleh sebab itu pihak negara ini harus turun tangan lah. Wong negara kok kayak gak bernegara itu bagaimana? Gak bisa melindungi kepentingan rakyatnya, keamanan, ya, demi kemaslahatan rakyatnya itu bagaimana? Sangat kita sayangkan nggih. Muhammad Abdul Hafid nggih. Semoga Allah memberikan pemalsuan nasab nggih. Amin amin. Pak Taro, mantap ya nggih. Anak Adam berpikir harus dibuat undang-undang atau fatwa lain tentang tes DNA jika ada warga negara Republik Indonesia yang mengakui sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini untuk meyakinkan semua umat nggih. Nggak usah dibantah. Pro dan kontra masalah tes DNA itu sudah ada ahlinya. Yordania itu sudah menerapkan itu. Saudi Arabia ini masih kecolongan karena gara-gara secara turun-temurun dari orang-orang luar datang ke Madinah, ke Mekah setelah Saudi Raja Saud ya dan dinastinya itu menguasai. Dulu kocar-kacir dari Makkah, Madinah lari ke Yordania. Akhirnya harusnya diterapkan tes DNA itu. Jangan hanya husnudon saja. Zamannya berbeda sekarang. Karena untuk kepentingan ya, kepentingan politik juga, kepentingan harta tahta dan wanita juga. Nggih, Pak Adam anak berpikir. Pak Syarif Nur Zaman, good and bad, kasar dan halus, alim dan preman, semua peran terorganisasi baik saling melengkapi. Spesialis jadi dalam mempengaruhi masa. Citra Dajjal begitu mempesona. Nggih, Dajjal itu memiliki surga. Surganya Dajjal itu sebenarnya adalah neraka. Misalkan mengikuti misi dan visi Dajjal, kelihatannya bahagia, tapi dipelokoto oleh mereka. Hartamu ludes, putrimu bisa diminta. Ayo, apalagi istrimu juga. Surga macam apa gitu yang dijanjikan? Okay? Walaupun tidak bergelimang harta, ya, kedudukan tinggi di lingkungan jamaah dalam beragama, neraka kelihatannya, tapi itulah aslinya surga Allah Ta'ala yang sejati, yang kita harapkan semua. Nggih, Bu Linda Mustafa, mantap ayahnya ya untuk mencerdaskan umat. Siap Pak Arif Angga, mel tobat. Oh, sulit Pak Arif Angga. Sumu bukmun umyum fahum la yarjiun kok. Sumu bukmun umyum fahum la yakilun. Sama seperti wasawaun alaihim angdartahum amlam tungdiruhum la yuminun. Betul. angel tuturane. Tapi dalam hati nuraninya itu sebenarnya mau lepas, tapi gengsi karena sudah kadung malu ya. Jadi gengsi, intinya itu gengsi. Nggih, Ibu Semi, itu yang Basul Masail itu ala anak-anak warkop ya. Nggih, mungkin begitu. Channel Ngaji Vision, pendiri Israel berkata, orang Arab Islam yang nggak paham, andaikan paham, mereka akan saling bertikai dan berperang dengan sendirinya atas pemahamannya itu. Okay. Ini yang kami sesalkan. Sebenarnya sudah ada penyesalan dari ketua PBNU yang ketemu dengan agen Yahudi, ya, agen Israel ya, yang kemarin itu. Ini sebagai bukti NO Jamiyah terbesar di Indonesia keagamaan Islam ya, mendukung berdirinya negara Israel. Ya, akhirnya dibantailah umat Islam yang ada di Gaza. Tidak hanya umat Islam saja, umat Kristen Nasrani yang ada di Bethlehem, ya, wisata rohani sana itu didoni sama orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu rasis. Tidak peduli itu orang-orang Nasrani. Coba kalau nggak percaya, cari videonya. Didoni, diludahi,
Padahal ditonjoki. Kenapa? Yahudi itu merasa paling baik sendiri. Yang memiliki warisan surgawi itu mereka sendiri, lainnya itu hanya ngontrak. Hewani, ya sama dengan kitab Nahrul Maurudi yang pernah kami bahas selama ini gitu loh. Jadi ini tidak sesederhana yang kita pahami. Bahaya ke depan untuk anak cucu kita nanti gitu loh. Nggih. Pak Muhyiddin Wahid, seneng nih hadir dari Bendul Merisi sini aja. Oh nggih Pak Muhyiddin Wahid, monggo sama-sama belajar. Bugia Paramadisti, Proto Pekalongan absen ya nggih. Siapa Muhammad Ikhya dikibulin sama Romli nggih. Ini namanya Pak Muhammad Ikhya nggih. Kemarin itu ada seorang kawan yang terlalu fanatik dengan saya katanya. Memiliki anak laki-laki, kalau memiliki anak laki-laki akan dikasih nama seperti nama saya. Lalu saya diberitahu pas dikasih undangan ada namanya Muhammad Nur Ikhya itu. Saya marahi, jangan karena saya. Ini nanti yang membuat benih-benih orang itu akhirnya terlalu hulu, kultus. Kalau saling mencintai nggak apa-apa. Ya namanya apa? Muhammad itu umat Kanjeng Nabi Muhammad, Nur Ikhya itu cahaya dari ilmu seperti Ihya Ulumuddin, gitu loh, nggak apa-apa. Atau cahaya kehidupan, ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi maknanya itu bukan karena saya, bukan. Itu terserah, itu hak orang tua kok. Ya, hakul walidi hakul waladi alal walidi, ya. Termasuk diantaranya yang pertama adalah ayyuh sinasmahu, ya. Hak anak, kewajiban bagi orang tua untuk memberi nama anaknya itu dengan nama yang baik. Doa, berisi doa. Enggak apa-apa. Nggih, Pak Muhammad Ikhya nggih. Nggih. Pak Jerry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wong Pekalongan kajen derek nyimak ya isi nabi kerja lembur. Oh, siap Pak Jerry, selamat bekerja. Bekerja adalah ibadah, selalu diberikan kesehatan, semoga berkah hasilnya. Nggih. Lebih baik bekerja daripada wiridan saja. Kanjeng Nabi itu pernah mengusir orang yang banyak jungkung ibadah, diusir kerja, metu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan rohania, jasmaniah, kita kalah. Jadi dua-duanya harus seimbang, harus balance, nggak boleh jomplang. Pak Anwar Soko nggih. Pak Jerry, waalaikumsalam. Siap, bekerja adalah ibadah, setiap detik, menit memiliki energi positif, okay? Yakni pahala. Karena jenengan wajib menafkahi diri sendiri, ya, bahkan orang tua dan anak istri panjenengan. Okay? Pak Anwar Soko MWC NO Soko siap nyimak ya, nggih monggo. MWC NO Soko monggo. Bahas nggak apa-apa. Bahas nggak apa-apa. Nanti, tapi yang penting jangan sampai gunakan ini loh ya. Abal-abal, lucu-lucuan, prank-prankan kayak dibuat untuk kelas Bahsul Masail ya. Kelas kecamatan MWC itu kan. Kalau kelas tongkrongan warkop itu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah benar-benar dirumuskan, disimpulkan, ya direkomendasikan ke PC, lalu PW, lalu PB, lah ya berbahaya. Berbahaya. Nggih, Pak Anwar Soko nggih. Pak Gavin, MWC di prank rompel. Nggih. Pak Ahmad Sofi, para santri harus lebih cerdas daripada yang lain ya. Nggih, santri sekarang itu beda. Pengumuman santri-santri di pondok pesantren modern, pondok pesantren salaf. Ayo ya, jangan hanya junggung ya. Junggung hanya mempelajari ilmu agama saja. Kita ini ketinggalan jauh sudah dengan China, dengan Jerman, ya. Kita ini nomor 1 dalam hal masalah demo kemarin itu, ditiru Filipina sekarang, ditiru oleh kemarin itu yang Nepal itu, ya, dan ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi malah niru demo nih malah. Harusnya niru keilmuan, diantaranya adalah bangkitnya Islam dari Nusantara, yang membuka takbir Ba'alawi sang pendusta dengan kitab-kitab yang kita sajikan di hadapan umat manusia sedunia. Nah gitu, jangan kitab Al-Idhar karya Habib Ahmad Aud Fadak yang bohong itu. Nggih, Pak Rahmatullah, kalian Ba'alawi dapat gelar baru, sarjana hurufat atau SH. Nggih, SHI nggih. Sarjana hurufat Islam gitu.
Nggih Pak Rahmatullah nggih. Pak keturunan ahli ojong satu-satunya di muka bumi ini manusia Iron Man hanya ada di Habib Ba'alawi yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala untuk minta izin jika ingin menurunkan musibah ke bumi kayak. Nggih. Gusti Allah itu tidak memiliki sifat kodrat dan irodat. Jadi akidah rumusan Asy'ariyah Maturidiyah itu kalah dengan rumusan Ba'alawiyah. Dengan Ba'alawi ini kalah. Sudah. Ya. Karena apa? Sebelum Allah menurunkan gempa bumi di Sukabumi ya kemarin ya. Kemarin kan terjadi, oh berarti sudah diizini sama Ba'alawi itu berarti. Ini berarti melecehkan Allah. Allah tidak memiliki kekuasaan dan kehendak. Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nggak berlaku. Jadi punya akidah sendiri. Nggih, Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Lanjut Kiai. Semoga selalu sehat selalu dalam mencerdaskan bangsa ini. Nggih, Pak Dokter Hewan. Nggih. Indonesia butuh banyak dokter hewan. Indonesia harus maju mengalahkan Australia dalam hal peternakan. Penduduknya paling banyak. Ya, Australia sebenua tapi penduduknya cuma 24 juta, kita ini 286 juta, peternakan kita kalah dengan mereka. Oke, dokter hewan harus kembangkan ya, banyak dokter-dokter hewan yang ada di Indonesia, termasuk sarjana-sarjana pertanian, nggak usah insinyur, gelar insinyur dihapus saja, sarjana pertanian S1, atau kalau bisa malah SMK, mundur lagi, SMK pertanian, SMK perhotelan, SMK farmasi, SMK perikanan, kelautan, penerbangan dan lain sebagainya. Nggih, matur suwun, terima kasih Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Berikutnya 4 sahabat sejati lebih baik salah mencintai Doro daripada salah membenci, itu namanya orang-orang. Nggih, Pak Samsul ya, nderek ngasih nggih. Nggih, siap, monggo. Pak Fakih Muhammad Indra mau nyimak, siap. Selalu kiai nggih. Pak Dengsing Enmon, pertemuan 15 ormas besar di Hambalang dengan Presiden Prabowo mantap nggih. Siap, kita dukung. Nggih. Pak Prabowo ini kita dukung. Jangan dikritik gak apa-apa, termasuk saya yang kemarin kritik itu. Burhanuddin Abdullah itu siapa? Itu, nggih. Pak Ahmad Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya plat G untuk ikut nyai. Plat G itu Pekalongan. Nggih. Plat nggih, nomor polisi G itu Pekalongan. Pak Kakak Wino, PWI Losari Brebes hadir ya, nggih, siap dari Losari, Brebes perbatasan dengan Jawa Barat nggih, nggih. Jadi di Makassar itu ada Pantai Losari sendiri, seperti nyanyinya Evi suka es. suka es sih gitu. Supata di Pantai Losari, bukan Losari Brebes lah ya. Brebes itu dulunya pernah gabung dengan Tegal, karena Tegalan tanah luas, banyak airnya, basah, Brebes mili, akhirnya jadi kota Brebes itu. Ya, pecah. Ya, sejak abad 17 Masehi itu. Pak Muhammad Kanafi ikut nyimak ngaji, siap. Pak Pilot Sunawir, klan Ba'alawi itu mau menjajah Indonesia, tapi bagi ulama-ulama kita, kiai yang kurang waspada, ya enggak. Begitu jawabannya. Pak Mukayati Jenal Panas. Kita kembali kepada tema LBM MWCNO Wanasari. Kalau Jawa Tengah itu Wonosari. Wana itu alas sari yang bagus. Terkena korban data palsu. Nah ini mohon kiai-kiai ini masih lugu-lugu ini. Ayo belajar lagi, saya kasih kitab. Dan dengan telusuri channel ini, sudah banyak kitab yang kami edarkan, kami sebarkan kepada panjenengan semua. Ini khat, tulisan manuskrip, tulisan tangan ini adalah tulisan baru. Ciri abad 1920. Nulis adalah saja itu salah, jadi al-alal, terus diteruskan itu apanya. Gitu. Berbohong itu kalau sudah salah, tahap pertama, 1 ronde itu nggak usah diteruskan, terus TKO kok.
Tapi karena kita masih nelateni ya, orang-orang yang ketinggalan informasi ya, kita tetap mengikuti terus ya. Jadi ini loh, ini manuskrip, katanya manuskrip Hasan Al-Allal 460 Hijriyah, lebih tua daripada As-Syajarah Al-Mubarakah. As-Syajarah Al-Mubarakah itu lebih duluan Muntaqilatut Thalibiyah, perpindahan keturunan dari Ali bin Abu Thalib. Kemana-mana sudah tercatat, nggak ada yang ke Hadramaut. Anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu sudah ada catatannya, yakni Ali dan Muhammad. Ali di Ramallah tepi barat dan Muhammad di daerah masih di sekitar Muhammad di daerah Rai. Rai itu kalau sekarang ya Iran, ibu kota Teheran. Teheran ibu kota Iran itu. Muhammad daerah Roy dan di daerah Ramallah. Jauhan gitu. Nah ini terkena korban data palsu, nggih. Masih lugu-lugu. Kalau jenengan luwih pinter karena sudah mengikuti kajian kita 4 tahun nih. Hampir lulus S1 jenengan sudah. Nggih. Tapi yang baru ngikuti ya nggak apa-apa, kita telateni. Ibu Rusi ya sekarang dia nyimak ya nggih, monggo Bursi. Terus berikutnya Pak Rifki Fikri Pratama, ada hujan susu nggak kawan? Kalau hujan susu itu berupa kiasan itu nggak apa-apa. Tapi yang ada di dalam kitab ya, catatan karomahnya Abu Bakar bin Salim itu hujan beneran. Abu Bakar Al-Adeni, kalau Abu Bakar Salim, Abu Bakar Al-Adeni di kota Aden itu. Jadi itu susu asli. Nah, kalau dikersakno Gusti Allah lah bisa. Nggak sunatullah itu, melanggar sunatullah. Allah mendatangkan 10.000 kilogram emas di hadapan saya, bisa apakah? Kalau menurut alasan dari Kiai LBM MBC Wanasari tadi, sah saja kan gitu. Ya sah saja, tapi Allah nggak melakukan itu. Karena apa? Melanggar sunatullahnya, melanggar apa yang sudah Allah sampaikan. Hukum alam, kausalitas itu berlaku selamanya. Lah kalau kharikul ada, nah itu beda lagi. Syarat sahnya karomah itu harus ada sanadnya, harus tidak melanggar syariat, terus ada sebab musababnya dulu. Asbabul nuzulnya itu apa itu? Kalau tiba-tiba karena apa-apa tiba-tiba saya turunkan emas dari langit, tujuannya apa? Enggak ada tujuannya itu untuk pameran, itu namanya sulapan, hiburan, mainan. Karomah itu tidak bisa menyamai mukjizah, walaupun di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu apa yang dimiliki oleh Nabi itu dimiliki oleh wali. Di antaranya adalah bisa menghidupkan orang mati, bisa memukul laut menjadi jalan raya, bisa terbang di atas air, bisa terbang di atas angin. Nah, itu ada di dalam kitab Tadhkirun Nas. Padahal tidak seperti itu. Mukjizat itu diturunkan oleh Allah untuk melemahkan ya kekuatan lawan dan argumentasi lawan. Lah kalau wali-wali Ba'alawi itu tujuannya apa? Nggak ada. Manfaatnya itu loh nggak ada. Coba jenengan bayangkan. Karomah bisa menginjak makam Nabi dan tidur di sana sampai gitu. Coba. Tujuannya apa? Untuk pamer supaya aku loh cucu Kanjeng Nabi bisa menginjak makam Nabi, di atas makam Nabi langsung sampai tidur di atasnya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudhor itu. Karomah apa itu? Bukan karomah, itu namanya penistaan itu. Pak Kodrat, mereka warga negara atau bukan? Bilangnya cinta NKRI, akan tetapi mereka ingin mempunyai kekuasaan sendiri di NKRI dan tidak mau gabung nasionalisme NKRI. PKI dulu itu ya NKRI. Oleh sebab itu Semaun itu pisah diri ya. Dulu gabung sama Tan Malaka, terus berbeda dengan prinsipnya Habib Ahmad Al-Aidid ya. Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung itu. Makamnya Semaun itu ada di daerah Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan. Semaun. Jadi embrio dari kebangkitan Indonesia itu dimulai dari Peneleh, Surabaya.
Pandian, Peneleh. Kontraannya, kos-kosannya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Muso kos di situ, Semaun kos di situ, Kartosuwiryo kos di situ, Soekarno kos di situ. Ya, lahir dari situ dengan berbeda-beda madhab. Semaun madhab sosialis, Kartosuwiryo madhab agamis teroris. Ya, Muso madhab komunis, Soekarno madhab nasionalis. Bermula dari Peneleh, ya, Surabaya, pinggir Kalimas itu loh, ya, itu dekat dengan Keramat Gantung, gitu. Jadi begitu, Pak Suwendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranggenah, Kiai Imat referensinya dari PDF ya, mungkin beda cetakan, Pak Ranggenah mungkin, Kalau yang Tarikh Madinatus Salam itu 669, Pak Ranggenah. Jadi bukan 569, ya mungkin salah cetak atau mungkin PDF-nya beda kan, ya juga bisa. PDF itu bisa tergantung penyalinnya. Jadi disalin oleh siapa, penyalin yang keberapa, itu juga bisa, bisa juga. Saya belum bertanya kepada beliau, tapi intinya isinya, substansinya sama. Kalau masalah halamannya beda itu nggak apa-apa, karena beda kitab, ya. Kadang ada tambahan pengantarnya, itu beda halamannya. Begitu Pak Ranggenah. Pak, buku biru buat oknum RA, Robito Askenazi yang menvonis Said Abdurrahman atau Pangeran Kiai Arif Segoro Puro Mandul buruan tobat. Pangeran Arif Segoro Puro Mandul ya sama dengan Wali Songo itu sudah tidak punya keturunan. Jadid Basri itu habis keturunannya abad 6, ada yang dengan abad 7. Pangeran Arif Segoro Puro, Mbah Arif Segoro Puro Mandul, enggak punya keturunan kok, punya keturunan, ya harus tobat ini. Kalau ingin tahu kedatangan para Habib Alawi ke Indonesia itu, tanya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, ketua RA. Bapaknya itu baru datang abad 19. Kelahiran bapaknya Habib Taufik itu, mbahnya Habib Taufik itu di Tarim sana. Bukan kelahiran Indonesia, bukan. Baru Habib Taufik itu lahirnya di Indonesia, begitu. Jadi ini bukti kalau mungkin ngomong saya dan datuk saya datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama, daprus. Sini sudah banyak ulama, mau mencetak ulama ala siapa? Yo ala Bahar bin Sumed itu. Pak Maulana Z, Habib Umar bin Hafid kabarnya akan datang ke Indonesia. Apakah kedatangan beliau ada masalahnya Pak Yai? Nggak ada blas. Nggak ada manfaatnya. Orang Indonesia sudah cerdas-cerdas semua. Pesantren-pesantren didikan Wali Songo dan duriahnya itu sudah subur dan ditambah oleh pengembangan, ya, kehebatan spiritual yang ada di Indonesia ini cukup. Rusak tatanan. Biarkan menata Yaman sana yang masih belum tertata, masih perang saudara, daripada datang ke Indonesia untuk apa? Oh ya, ini kan ada ibarat apa ya, kalau ada pentas itu ada event organizer, ada penyelenggaranya, ada panitia yang ada bagian promo, ada. Kalau kita ini murni. Jadi kemarin itu ada 2 video itu 5 juta lebih ditonton oleh panjenengan semua. Yang video kejadian yang di video pendek itu 5 juta itu lebih ditonton oleh panjenengan semua, tanpa ada bayar untuk mencari subscriber atau like dan lain sebagainya. Terima kasih matur suwun, semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Ini bagian daripada perjuangan. Pak Maulana Z, nggak ada. Habib Umar bin Hafid itu saya punya kitab-kitab karyanya itu sama saja sebenarnya. Halunya itu sama saja. Tidak semakin cerdas bangsa kita ini, akan semakin bodoh, akan tertinggal jauh. Terus sebab itu jangan sampai presiden, menteri, gubernur tunduk sama, aduh, gimana bisa maju bangsa kita ini? Seok. Pak Slamet Budi, sekelas Gus Bah aja kipin, karena masih males belajar update ilmu terbaru. Kang Berat Pirot Sunawir keponakan. Pak Kusno Al-Farisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan pencerahan biar hatinya mau melihat kebenaran. Inilah pentingnya kita tidak boleh putus asa.
Bu Rosi Askia Putri. Harus telaten dan sabar memang. Insya Allah nggak kena dia, kena anaknya nantinya. Kalau dia sudah mati, anaknya nanti akan bertobat semakin baik ke depannya. Okay. Pak Kudori 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan teman-teman keturunan sehat selalu. Amin. Semoga ilmunya pada kita. Amin. Matur sama-sama. Okay, sama-sama. Xiaomi Redmi Note 10 5G. Derek nggak sih, monggo. Okay. Komentarnya sih tak bocor kabeh ini. Saya baca semua karena ini amanah. Pada intinya, ini tulisan kanji saya nggak bisa baca ini. Pada intinya berotak dan harus berakal, jangan seperti kibin-kibin mau aja dibohongi, picolo boleh. Nggih, siap. Mas Irianto. Tidak diragukan lagi kecintaan umat Islam di NKRI pada Duriyah Nabi. Nggih, kita ini mencintai Nabi. Kitab karya Ki Haji Maduddin Utsman yang terakhir, ya, Tahafutul Ansab itu untuk membentengi nama besar anak cucu Nabi yang asli. Bahkan pertama kali dipersembahkan al-hida untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya, Az-Zahra. Dia termasuk ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ibundanya Sayyidah Khadijah, abahnya Rasulullah, kedua putranya Hasan dan Husain, dan suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kitab karya Ki Haji Maduddin Utsman ditutup lagi dengan penutupan untuk menjernihkan, ya, membersihkan, ya, benalu yang mengotori, yang menyerap energi kehidupan pohon sajarah keturunan Rasulullah yang asli. Itu nggih. Ibu Maulina Oktaviani. Bismillah, lancar ya menjunjung tinggi para kiai nggih. Matur suwun. Bu Maulina Oktaviani ini istri saya ini. Namanya kayak istri saya. Mungkin ya. Bismillah, lancar ya menjunjung tinggi para kiai nggih, siap. Kita ini tidak hanya menjunjung tinggi para kiai, semua kiai, priai, santri, jamaah itu semua sekarang sama. Nanti kalau kiai ingin diagungkan, kepengen dadi kasta tertinggi, ya sama saja lah kita meniru Balawilan. Sekarang seperti di Eropa itu loh, ya. Kehidupan itu sama-sama tanpa kasta. Jangan niru India, Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, Dalit. Tidak. Sama-sama. Oh, misalkan ada profesi yang berbeda, itu sunatullah, itu tergantung dari perjuangan atau amaliyah, ya, usaha perbuatan manusia itu sendiri. Jadi tidak hanya menjunjung kiai Ibu Maulina Oktaviani, tapi semuanya, seluruh anak negeri, semuanya kita junjung tinggi. Jangan sampai kiai saja. Sama seperti yang kami sampaikan kemarin itu loh, ya. Tukang parkir itu juga jasanya besar, tukang gali kubur itu jasanya besar, mutir jasanya besar, sopir jasanya besar. Saling menghargailah, terima kasih. Kalau naik mobil, bus atau apa dengan sopir kerenet turun, ya, matur suwun ya Pak sopir. Ya, terima kasih Pak sopir. Itu saya kasih contoh kayak gitu loh. Kasih contoh kayak begitu. Gue biasa kan, kasih matur suwun. Pak Didi Haryadi, Pak Kiai Habib Ja'far Al-Kaf wali apa bukan? Bukan. La ya'lamul wali illallah. Allah yang mempunyai nama Asmaul Husna Al-Wali. Nah, jadi bukan ini mengada-ada. Wali itu kan ada tanda-tandanya. Manfaatnya apa untuk anak-anak negeri? Kalau nggak ada berarti diwali-walikan. Kalau wali menguasai keluarganya mungkin iya. Tapi kalau waliullah setingkat misalkan apalagi lebih tinggi dari Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kudus, nggak iso. Nggak. Bukan kiai, bukan wali, tapi diwali-walikan. Jarang ada wali asli, wali kutub lah, wali majedub yang asli dari kalangan Balawi itu jarang. Yang ada itu macak wali, macak majedubi, supaya dianggap wali. Karena apa? Wali itu tidak boleh berbohong, harus jujur, harus rendah hati. Ada kami Balawi rendah hati? Nggak ada. Mesti tinggi hati, nggak mau di bawah, nggak mau jadi makmum, nggak mau dipimpin. Nggih. Pak Riftah Asyifa, alhamdulillah sehat dan semangat terus nggih, siap matur suwun atas doanya. Pak Arifin Afif, maaf Yai, ngundang jenengan untuk ngisi pengajian, bayarnya berapa Yai? Lah iki. Saya kadang-kadang mau, kadang nggak mau, karena saya banyak pekerjaan sendiri.
Tapi kalau waktunya tepat dan pas saya mau. Tapi jangan jebak saya. Nanti jenengan saya itu kan tanpa pengawal biasanya. Ya, terus jenengan jebak saya, jenengan tusuk saya mati lah bagaimana? Ya, wong saya itu juga manusia biasa. Wong Kanjeng Nabi kita aja giginya juga patah dalam perang itu. Dalam dilempari orang yang sampai luka, ya kan? Sayyidina Utsman juga dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Lah, kalau mengundang saya, monggo. Bayarnya berapa, Yai? Gratis. Yang penting gantinya bensin, sopir saya, sama ya waktu saya. Waktu dan tenaga saya. Walaupun saya diomeli istri saya itu nggak apa-apa. Yang penting kan ya sesuaikan kemampuan lah. Kemampuan. Jangan dipaksakan. Misalkan daerah mana tergantung jarak jauh dekatnya. Kalau ngundang saya ke Kalimantan, yo harus ada DP memang untuk beli pesawat, tiket atau tiket kapal. Ya, pokoknya tidak memberatkan, ya, karena tidak niat untuk memperjualbelikan. Kita niat untuk kemaslahatan. Yang penting ada jaminan keamanan wong saya sebagai tamu diundang. Kalau misalkan ya pengalaman saya itu ya banyak. Kalau yang di luar itu ada 25 juta. Ada yang 130 juta, tergantung. Ya, sama seperti kayak Haji Marzuki Mustamar itu, nek duwe akeh ya rezekine berarti. Nek gak duwe akeh ya alhamdulillah, kan gitu. Yang penting itu secukupnya, sepantasnya, semampunya, seikhlasnya. Pantesi piro jarak jauh dekatnya. Kira-kira biaya untuk ya mungkin akomodasi, transportasi, ya mungkin konsumsi sudah dijamin itu aja. Karena apa ya? Menghargai waktu. Karena apa? Ngajar di kampus itu ya bayaran. Ada yang jam-jaman lemburan juga ada. Jangan hargai ilmu tapi jangan sampai tarif loh ya. Saking larisnya saya, tarif saya itu kalau di satu provinsi itu 30 juta. Enggak segitunya. Enggak jualan ilmu, nanti enggak masuk ke masyarakat. Akhirnya jadinya masyarakat itu ya begini, ilmunya enggak mentes, enggak mantep gitu. Gara-gara apa? Dari yang menanamkan ya ilmu itu enggak ikhlas. Ya itu. Nggih, Pak Arifin nggih. Pak Arifin Arif siap. Nggih, hubungi admin 081332036616. Pak Sodik nakal. Blitar hadir, Bah. Oh nggih, Pak Sodik ini sering komunikasi dengan saya, insya Allah nggih. Saling membagi ilmu. Pak Sodik ini juga punya data manuskrip tua. Saya kadang punya, saya bagian kepada beliaunya. Nggih, termasuk diantaranya adalah kitab karya dari Habib Utsman bin Yahya, Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Nggih. Tak membaca tulisan panjenengan. Pindah deh. Kurang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu sedikit. Intinya ini sudah harus belajar lagi MBC ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pongkas mana? Pak kemarin ada video Pak Sugeng dan Kang Iip Syarif Hidayatullah tentang Nabi Adam. Suatu saat Pak Kiai bisa bergabung karena pertanyaan Pak Sugeng, kitab apa yang menuliskan adanya Nabi Adam 7.000 tahun yang lalu? Kitab An-Nafkah Al-Ambariyah. Kitab An-Nafkah Al-Ambariyah sama kitab Al-Iqlil. Kitabul Iqlil ini. Ini Pak Mangkas mana? Kitabul Iqlil. Jadi Nabi Adam sampai sekarang itu belum ada 8.000 tahun. Antara 7.767 tahun atau 7.600 tahun. Dibulatkan aja 8.000 tahun. Berarti kalau misalkan ada Adrian Target, ya, orang Inggris itu yang keturunan sampai Cederman itu 9.100 tahun, ya berarti bukan Nabi Adam Cederman itu. Jadi Kitabul Iqlil Min Akhbaril Yaman wa Ansab Himyar. Ini tahun 360, lebih tua ini daripada manuskripnya abal-abalnya 460, ya, karya Salim bin Jindan atas ciplaan, ya, dan disebarkan oleh Rumel Abbas itu. Juz awal Min Akhbaril Yaman wa Ansab Himyar. Jadi pengarangnya adalah Al-Hamdani itu. Al-Hamdani, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ahmad bin Ya'qub Al-Hamdani. Ini termasuk kitab sejarah Yaman yang lumayan tua.
lumayan tua, 360 Hijriah ya. 360 Hijriah ini muasir dengan Abdullah kalau ada. Halamannya tak kasih tahu sekalian. Halaman 88. Halaman 88. Insya Allah halaman 88. Kitab Iqlil sama kitab An-Nafa al-Ambariyah. Kalau An-Nafa al-Ambariyah itu di Muqaddimah. Nggih. Halaman 88. Nggih. Jadi ada keterangan bab yang menerangkan tentang umurnya dunia dan tentang sejarah. Jadi jarak inna min Adam ila tufan alfaisana. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh itu 2000 tahun. Wa mi'atai wa thamani nasanah 2280 tahun. Wa arba'ata asyur dan 14 hari. Ya 14 bulan. Wa khamsata asyara yauman dan 15 hari. Jadi total semua lengkap. Tak total semua itu antara 1776-an. Jadi antara 7000 tahun itu ya oke. Jadi tidak sampai 9000 tahun. Pamungkas Pramana. Boleh nanti saya juga dihubungi sama Dr. Sugeng. Kalau ada waktu nanti bisa join bareng lah. Pas kalau nggak ada kegiatan nggak apa-apa nggih. Pak Pamungkas Pramana. Siap. Bu Senjata. Assalamualaikum. Agar logika sehat itu kita perlu membiasakan diri berpikir dengan benar. Tambahin ilmu pengetahuan, perluas wawasan, jangan pernah merasa pandai dan sempurna. Sering-seringlah introspeksi. Nggih, siap Bu Senjata. Pak Nurhadi, apakah Pulau Jawa dan Madura dahulu merupakan dasar lautan Pak Yai? Iya. Jutaan tahun yang lalu Pulau Jawa ini belum ada. Baru ada beberapa saja. Terus berikutnya ya, dulu pegunungan Kapur Utara, pegunungan Kendeng dan Kars yang ada di selatan Jawa, mulai dari Karangsambung ya, Kebumen itu ya, sampai Jogja, Gunung Purba yang ada di Wonosari, Gunung Kidul itu semua adalah dasar laut, karang. Di Madura, di puncak gunung tertinggi di Madura itu karang, batu karang laut. Kemarin Ahad itu saya survei ke daerah Kuanyar, sebelah pantai selatan Madura, sebelah timurnya Suramadu sekitar 3-5 kilometeran. Saya naik ke pegunungan di situ, karang laut. Jadi sekitar antara 20 sampai 25 meter dari permukaan air laut itu karang laut dulu. Jadi bumi ini sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhala dan seterusnya. Sudah berkali-kali kiamat kubro bumi kita ini, Pak Nurhadi. Nggih, jadi dulunya itu belum 100% daratan. Jenengan lihat di daerah Nganjuk, itu di atas pegunungan ada sumber mata air asin dan ada bekas kerang-kerang laut. Kalau di Sangiran, di Sragen itu ya juga ada biota laut yang umurnya 2,5 juta tahun yang lalu. Terus di mana lagi? Surabaya dulu bagian timur ini dulu juga masih ditemukan kerang-kerang yang besarnya sekian. Kalau digali Surabaya itu semakin ke timur ya, itu airnya payau, mendekati sumber air laut asin itu. Jadi dulunya itu terus bumi ini dinamis. Puncak tertinggi di planet bumi ini mana? Himalaya, Everest, itu dulunya bawah laut. Dasar laut itu diangkat paling tinggi di muka bumi daratan. Puncak Everest, Himalaya, sampai ada garam Himalaya kan? Ya dulunya memang lautan. Jadi kalau ada padang-padang pasir, kenapa kok Saudi Arabia banyak pasir? Itu dulu itu dasar laut itu. Diangkat menuju menjadi daratan. Nanti suatu saat juga begitu. Benua-benua ini akan hilang. Dan kita akan musnah dan akan ada kehidupan lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Oke. Demikian Pak Rifki Pratama Kusunuddin tidak nggih, masih banyak tulisan panjenengan Pak Toko Suryo, Pak Cipto Wahyuwe, Pak Masra, Pak Jai. Candi Prambanan itu apakah milik orang Buddha, Pak Yai? Bukan. Nggih, bukan. Borobudur bukan Buddha. Nggih. Nanti kita bahas lagi. Nggih, karena waktu Pak Abah Al-Farul Al-Barul Fahmi MWC itu berbes kurang update ilmu nggih leres luweh alim panjenengan Pak Al-Barul Fahmi, karena jenengan mengikuti sealim apapun orang yang hidup
saat ini tapi malas belajar menambah ilmunya, maka dia akan menjadi bodoh. Ya buktinya. Sebenarnya ini dulunya orang-orang alim, tapi ketika membahas tentang nasabah agak bodoh. Gitu. Lah sebodoh apapun kalau kita mau update ya akan alim. Nah, nggih Pak Albarul Fahmi, nggih singkat cerita dan lain-lain masih banyak tulisan panjenengan, Bu Mukayati, semuanya Pak Karyo Kusno, Pak Bambang Nuryanto semuanya. Mohon dimaafkan jika masih belum sempat terbacakan Pak Akil Maulana, nggih. Semoga semuanya dibalas oleh Allah Ta'ala setiap ketikan jari panjenengan, ini termasuk bagian daripada perjuangan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, masih tetap bersaudara, semuanya bersabarlah, Allah akan memberikan jalan. Ditantang-tantang orang tetap bersabar, preman akan tetap menjadi preman. Ya, orang yang ngalelah bukan berarti kalahan, pasti akan ada kemenangan ya di kedepannya nanti, insya Allah begitu. Tetap bersabar dalam perjuangan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Semoga Allah memberikan jalan. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.